Halo guys, welcome back to Bimbo Pabilcon. Kali ini kita akan membahas contoh soal dari lensa gabungan guys. Kita baca soalnya. Sebuah benda yang tingginya 10 mm, jadi diketahui di sini tinggi benda 10 mm, H sama dengan 10 mm. Diletakkan 400 mm ya di depan sebuah lensa konvergen ya. Lensa konvergen adalah lensa cembung ya. Kita gambarkan lensa cembung. Ya, dia lensa positif. Ya, ingat lensa konvergen adalah lensa cembung, yaitu lensa fokusnya positif. Jarak bendanya di sini adalah 400 mm. Ya, ini lensa pertama. Berarti ini adalah f1 ya, jarak benda untuk lensa pertama. Fokusnya adalah f1 sama dengan 200 mm. Lensa konvergen kedua dengan jarak fokus sama, jadi diketahui ya guys, di sini f2-nya, lensa kedua itu dia sama 200 mm. Diletakkan di mana? Diletakkan pada bidang fokus lensa pertama. Jadi ingat bahwa si lensa 1 punya dua fokus ya. Fokus pasif f2 dan fokus aktif f1. Nah, diletakkan di bidang fokus di lensa 1. Jadi tepat di fokus dia taruh lensa kedua guys ya. Ini lensa positif juga. Nah, berarti jarak kedua lensa ya, jarak kedua lensa ini D sama dengan fokusnya ya, karena si lensa kedua itu diletakkan di fokusnya si lensa 1 ya, alias 200 mm. Nah, kita akan mengerjakan pertanyaan pertama, yaitu di manakah bayangan yang terbentuk oleh lensa pertama. Jadi ditanya itu letak bayangan, berarti S aksen. Karena dibentuk oleh lensa pertama, berarti S1 aksen. Nah, kita pakai rumus persamaan lensa ya guys. Jadi 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per aksen. Ya, jangan lupa rumus ini. Nah, 1 per F ya, kita tinggal masukkan fokus untuk lensa pertama 200 guys ya. 200 sama dengan 1 per S, S-nya itu adalah S1 ya, karena kita ngomongin lensa pertama semuanya 1. Jadi S1-nya itu adalah 400 ya, ini 400 guys. Ditambah 1 per S1 aksen ya. Jadi kita dapatkan 1 per S1 aksen sama dengan 1 per 200 dikurang 1 per 400. Kita peroleh di sini. Di sini kita samakan penyebutnya jadi 400, 2 kurang 1. Berarti S1 aksen sama dengan 400 dibagi 1, alias 400 mm. Ingat guys, nilai positif di sini berarti kalau untuk bayangan, kalau dia positif berarti dia bayangannya nyata, alias di belakang lensa guys. Di belakang lensa. Nah, itu adalah jawaban yang A guys. Nah, sekarang kita akan coba kerjakan yang B. Pertanyaan yang B adalah bagaimanakah ukuran dan letak bayangan akhir. Jadi setelah dia membentuk bayangan di lensa 1, ya, dia tidak akan berhenti di lensa 1, tapi dia punya lensa 2. Lensa 2 akan membentuk bayangan lagi, ya. Jadi kita akan menggunakan persamaan lensa untuk lensa kedua sekarang, ya. Itu untuk lensa akhir. Nah, sebelum itu kita harus pakai rumus D, ya. D itu adalah jarak antar dua lensa. Rumusnya itu adalah S1 aksen ditambah S2. Ya. Berarti kita dapatkan S2, yaitu adalah jarak benda untuk lensa kedua adalah D dikurang S1 aksen. Ya, D-nya berapa? D itu adalah 200. Dikurang S1 aksen berapa? S1 aksen adalah 400. Nah, jawabannya adalah minus 200 mm. Nah, kok minus? Ingat, untuk jarak benda, kalau dia negatif, ya berarti dia berada di belakang lensa. Ya, belakang lensa. Nah, sekarang bagaimana dengan ukurannya guys? Ya, letaknya juga belum nih. Kita cari letaknya dulu. Letaknya dulu kita pakai rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Tapi untuk lensa kedua. Nah, berarti F-nya kita masukkan, F-nya adalah 200, sama dengan S2 adalah tadi minus 200, ditambah 1 per S2 aksen. Ya, berarti dapat nih guys, S2 aksen sama dengan 1 per 200, ditambah 1 per 200. Ya, nah berarti kita tuliskan di sini, 1 per S2 aksen sama dengan
2/200 berarti S2 aksen sama dengan 200 dibagi 2 alias 100 mm. Positif berarti sekali lagi dia adalah nyata, yang berarti dia di belakang lensa. Ya. Nah, sekarang itu adalah letak bayangan akhirnya ya di belakang lensa si 2. Nah, bagaimana dengan ukurannya guys? Ya, jadi ukurannya kita bisa pakai rumus perbesaran total pada lensa gabungan. Perbesaran total rumusnya adalah M sama dengan M1 kali M2. M adalah perbesaran total berarti tinggi bayangan akhir dibagi tinggi benda awal sama dengan M1 rumusnya adalah min S1 aksen per S1 ya. M2 adalah min S2 aksen dibagi S2, berarti H aksen per H sama dengan minus kali minus jadi habis, berarti menjadi S1 aksen S2 aksen dibagi S1 kali S2. Nah, maka kita dapatkan di sini H aksen dibagi H-nya kita punya 10, ya, 10 mm, sama dengan S1 aksen berapa? S1 aksen itu adalah 400, dikali S2 aksen adalah 100, dibagi S1 itu adalah 400, S2 itu adalah ini, min 200. Berarti 400-nya habis nih guys, 100 min 200, sisanya adalah min setengah. Nah, berarti H aksen sama dengan min setengah dikali 10. Ya, jadi jawabannya adalah min 5 mm. Nah, kenapa minus guys? Karena ini menggambarkan bahwa bayangan akhirnya dia terbalik. Jadi ini adalah jawabannya.